Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Rahma dengan NIM D932190065, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial mengisi EDM, yaitu evaluasi diri madrasah. Di sini saya kebagian komponen 1.1 tentang kurikulum sudah sesuai dan relevan dengan indikator 1.1.3 tentang kurikulum telah menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial dan pengayaan bagi siswa. Nah, di sini kita akan mengisi tentang bukti fisik. Sebelumnya kalian harus membaca dulu studi kasus yang sudah diberikan untuk dianalisis, yaitu MI Sunan Ampel. Jadi kalian harus membaca dulu ya sobat. Setelah dibaca dan difahami, kemudian kita memulai untuk mengisi bukti fisik. Bukti fisik di sini kita menganalisis studi kasus dan mengkonsultasikan ke indikator kunci. Ini indikator kuncinya adalah kurikulum telah menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial dan pengayaan bagi siswa. Setelah kita ketahui indikator kunci, kita melihat ke studi kasus yang kita teliti dan kita temukan di sini bahwa adanya kurikulum silabus dan RPP. Kemudian kita tulis di sini, yang pertama ada kurikulum silabus dan yang kedua ada RPP. Ini semua guru yang ada selalu menyusun RPP sesuai materi yang diberikan. Jadi kita tulis yang kedua itu ada RPP. Kemudian langkah berikutnya kita mendeskripsikan indikator berdasarkan bukti fisik. Nah, kita melakukan deskripsi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan di sini itu kita lihat dari bukti fisik yang ada di studi kasus, yaitu tentang kurikulum silabus dan RPP. Kita lihat di studi kasus yaitu tentang kurikulum silabus, telah ini 90% guru telah menyusun silabus secara mandiri. Kita tulis yang pertama, 90% guru telah menyusun silabus dan telah disusun dengan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan yang diperlukan. Dan yang kedua, di sini bukti fisik menunjukkan di RPP, yaitu tentang semua guru telah menyusun RPP. Jadi kita tulis saja madrasah memiliki RPP. Kemudian kita menganalisis tentang kelemahan.
kelemahan di sini yaitu kelemahan berdasarkan indikator kunci yang belum ada di bukti fisik dan kekuatan. Kita melihat di studi kasus terlebih dahulu sebelum mengisi kelemahan. Kemudian kita lihat di indikator kunci tentang kurikulum telah menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial dan pengayaan bagi siswa. Kita lihat di sini tidak ada. Tidak ditemukan yang sesuai dengan indikator kunci. Kemudian kita tulis saja langsung kurikulum kurikulum belum menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial, dan pengayaan bagi siswa. Tahap selanjutnya yaitu tentang tahap pengembangan. Menentukan tahap pengembangan ini dilihat dari kondisi kelemahan dari indikator yang berdasarkan bukti fisik. Kita lihat tahapan di sini ada 4. Yang pertama tentang struktur kurikulum sekolah kami tidak mengalokasikan waktu yang cukup bagi peserta didik agar dapat memahami konsep yang baru sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya serta program remedial dan pengayaan belum pernah dilaksanakan. Tahap kedua, struktur kurikulum sekolah kami kurang mengalokasikan waktu yang cukup bagi peserta didik agar dapat memahami konsep yang baru sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Sedangkan program remedial dan pengayaan kadangkala dilaksanakan. Tahap ketiga, struktur kurikulum sekolah kami telah mengalokasikan waktu yang cukup bagi peserta didik agar dapat memahami konsep yang baru sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya dengan selalu melaksanakan program remedial dan pengayaan. Yang keempat, yaitu struktur kurikulum sekolah kami telah mengalokasikan waktu yang cukup bagi peserta didik agar dapat memahami konsep yang baru sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya dengan selalu melaksanakan program remedial dan pengayaan yang sistematis untuk setiap peserta didik. Jadi keempat tahapan ini kita lihat yang cocok terhadap kelemahan dari indikator yang berdasarkan bukti fisik. Setelah dipahami, kita menemukan tahapan pengembangan itu yang nomor 2. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi ini meredaksikan kelemahan ke rekomendasi dengan indikator kunci. Rekomendasi ini dilihat dari kelemahan, kita langsung copy saja dan tidak usah terlalu ribet-ribet, kita langsung tambahkan kata perlu. Jadi menjadi adanya perlu kurikulum yang menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial, dan pengayaan bagi siswa. Setelah itu, kita bisa memahami bagaimana cara mengisi evaluasi diri madrasah. Cukup sekian tutorial cara pengisian EDM
oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.